berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini di studio saya juga sudah kedatangan tamu sahabat-sahabat kita masih dari Balai Penyuluhan Pertanian atau BPP Kecamatan Taman yang sudah hadir di studio pagi ini. Saya ingin sapa dulu, ada Ibu Nafi Dilida Maryanti. Assalamualaikum Bu Nafi. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar? Alhamdulillah sehat hari ini. Alhamdulillah. Iya, ini tadi agak kaget mungkin ya, studionya di mana gitu. Kaget ya. Kok ditutup yang di sana Di gitu sini kan? begitu masuk rame. Iya ya. Tapi ramenya kita di sini tetap physical distancing kok ya. Iya, Jadi jangan khawatir, protokol kesehatan masih tetap terjaga kok. Dan menemani Bu Nafi pagi ini saya juga ingin sapa dulu ada Ibu Sumarni. Assalamualaikum Bu Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya, alhamdulillah. Juga ada Ibu Ana Dewi Rahmawati. Assalamualaikum Bu Ana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik ya, alhamdulillah. Bu Ana ini lagi berbahagia, kayaknya lagi ceria, penuh cinta. Ini pakai baju pink, terus berbunga-bunga. Semoga sesuai dengan apa rasa yang saya rasakan. Iya, kayak lagu ya. Lagunya siapa ya itu ya? Oke, baik. Bersama juga pagi ini saya ingin sapa dulu juga ada Ibu Nani Indah dari BPP Kecamatan Taman, juga ada Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya, nah ini kita pagi ini nanti sahabat kita mau bahas tentang pemanfaatan limbah dapur. Tadi waktu saya dapat materi tentang kita mau bahas pemanfaatan limbah dapur, Karin sempat nanya ke saya, "Loh Mbak, limbah dapur itu apa sih?" Ya itu tak bilang, Karin kalau mau tahu limbah dapur nikah dulu ya kan, terus nanti rajin masak di rumah gitu. Mungkin itu jadi salah satunya mungkin. Tapi nyatanya Karin sampai hari ini juga mie instan itu masih tetap ya favorit ya Rin. Kira-kira mie instan yang dibuat Karin itu masuk dalam limbah dapur atau bukan gitu ya? Nanti kita bahas bersama dengan narasumber kita. Kak, kenalan dulu tentang limbah dapur dong Bu. Boleh dijelaskan ini biar Karin nggak penasaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini di Jumat yang ceria ini sekali lagi kita bertemu kita dapat menyampaikan informasi ya. Jadi untuk pada kesempatan kali ini tadi seperti yang disampaikan, apa sih limbah dapur itu? Nah, sebenarnya di sini kita dari Dinas Pertanian selain sebenarnya fokus di bidang pertanian juga karena kita di Sidoarjo ini sudah lahan pertanian semakin sempit ya Mbak ya. Jadi kita bagaimana banyak perumahan di mana-mana ya. Memanfaatkan area yang ada dan kondisi yang ada di rumah kita untuk kegiatan bercocok tanam. Salah satunya hal yang biasanya sudah menjadi dianggap sampah ya, yang biasanya dibuang di rumah tangga kita, dari dapur kita, yaitu tadi limbah dari dapur kita yang biasa kita hasilkan setiap hari. Tadi seperti disampaikan, kalau kita masak setiap hari pasti ada sisa-sisa dari bahan makanan yang biasanya kita langsung buang, padahal dari sisa-sisa makanan itu bisa kita olah, kita jadikan sesuatu yang bermanfaat untuk tanaman kita. Salah satunya yaitu membuat pupuk organik atau kompos, atau juga nanti akan dibahas juga pupuk cair. Jadi sampah limbah dapur ini ada dua ya. Kalau kita ketahui bahwa limbah dapur itu ada limbah basah dan limbah kering. Di sini limbah kering baik itu salah satunya kemasan plastik yang nanti sebenarnya pada siang hari ini kita fokus untuk pengolahan
limbah basahnya ya. Nah, limbah basahnya di sini kalau di dapur kita yaitu salah satunya kulit-kulit buah yang kita konsumsi, kulitnya kita buang, biasanya kita jadikan sampah, buang begitu saja. Di sini kita pisahkan, kita gunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik. Selain kulit buah, juga sisa potongan dari sayuran. Sisa potongan sayuran yang kita masak, kita olah, biasanya kita bagian yang sudah tidak kita gunakan langsung kita buang ke tempat sampah. Nah, ini kita kumpulkan. Jadi setiap hari kalau kita memang memasak untuk keluarga, biasanya pasti akan ada limbah dapur yang kita hasilkan. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita bahas. Sebenarnya ada 2 cara. Ada yang kita bahas pagi ini, ada 2 cara pengolahan dari limbah dapur kita. Mungkin ada banyak cara ya. Tapi kita pagi ini fokus untuk membahas dengan 2 cara, yaitu bagaimana cara kita membuat pupuk organik atau kompos dengan menggunakan keranjang Takakura. Takakura namanya ya. Takakura. Okay. Ya. Kemudian nanti ada juga bagaimana kita menghasilkan pupuk cair dari limbah dapur yang kita hasilkan itu dengan cara pembuatan mol. Mol bukan mol lipo ya Pak ya. Saya mau bilang gitu udah kawan ya. Oke. Ya, jadi nanti akan dibahas dengan dari teman-teman kami dengan cara keranjang Takakura dan melalui cara mol. Nah, ini tapi untuk yang limbah dapur yang basah tadi ya. Oke, berarti kalau Karin tadi bikin mie instan itu termasuk limbahnya limbah kering. Limbah kering ya. Jadi benar tadi sempat Karin nanya gitu. Loh Mbak, kalau kangkung itu gimana ya? Kangkung berarti itu masuk sayuran limbah basah ya. Iya. Oke, semua limbah yang maksudnya dari yang dihasilkan oleh dapur itu baik sayuran, buah itu juga itu semuanya pasti termasuk limbah basah gitu ya Bu ya. Iya. Oke, nah cara pengelolaannya sendiri bagaimana tuh cara bikinnya ini nanti? Itu berkaitan dengan tadi yang dijelaskan Takakura dan mol tadi ya. Oke, boleh kita kenalan satu-satu. Takakura itu siapa? Oh iya, Takakura. Bu silakan boleh dijelaskan nih tentang Takakura ini, keranjang Takakura ini apa sih? Silakan Ibu. Baik, di sini untuk menaik keranjang Takakura, biasanya kalau kita sudah biasa ikut SBH gitu pasti sudah familiar Takakura ini. Takakura, ibu-ibu sudah banyak yang mempraktekkan di rumah masing-masing. Keranjang Takakura itu keranjang laundry itu Mbak, keranjang untuk pakaian yang laundry, untuk keranjang laundry itu bisa digunakan untuk ini. Caranya keranjang yang biasa kita taruh buat baju kotor gitu itu ya. Oh, itu namanya keranjang Takakura. Oh, di rumah juga ada nih berarti ya. Ya, itu bisa digunakan untuk ini. Oh, gitu. Terus gimana ini Bu cara pembuatannya berarti? Hal-hal yang perlu dipersiapkan untuk pembuatan kompos dari limbah dapur dengan sistem Takakura ini. Satu, keranjang plastik atau keranjang laundry. Kantong jaring, sekam, kardus bekas, lakban, dan tanah taman atau kompos yang sudah jadi juga bisa. Terus cara pembuatannya dari Takakura ini, pertama kita lapisi dulu keranjang itu kita lapisi bagian dalamnya dengan kardus bekas. Nanti kardusnya dipotong sesuai dengan ukuran, terus dilapisi, terus kemudian dilakban. Tapi di dasarnya dikasih seperti bantal. Untuk jaring yang tadi, kantong jaring itu tadi diisi sekam, diisi sekam atau bisa juga sabut kelapa juga bisa. Nanti dijahit menyerupai bantal lah, itu dibuat dasarnya. Nah gitu, dilapisi bantal sekam tadi, terus dikasih sekam atasnya, terus dikasih tanah atau bisa juga menggunakan kompos yang sudah jadi, biar untuk lebih cepat proses penguraiannya. Kenapa kok kita pilih bahan dasarnya tadi keranjang laundry itu ya? Apa karena memang biar ada lubang-lubangnya itu tadi untuk ada untuk sirkulasi udaranya gitu atau gimana memang? Ya tentunya memang salah satunya itu karena penguraian proses Takakura ini kan menggunakan sistem aerob, jadi menggunakan
oksigen. Oksigen. udara. Oksigen, Ya, oh itu yang ya, untuk oke. untuk membantu mempercepat pembusukan. Oh ya, oke. Hah. Oke, boleh dilanjutkan Ibu Murni? Heeh. Terus setelah kita isi tanah, Mm-mm. terus kemudian ini perlu juga kita ketahui sampah atau limbah rumah tangga nanti yang akan dimasukkan itu lebih baik itu berupa sayur, berupa daun atau berupa buah. Itu boleh dicampur semua itu ya? Bisa. Oh iya. Heeh. Terus kita iris-iris dulu supaya lebih cepat proses pengeluarannya bisa lebih cepat, kita iris, kita cacah gitu. Iya. Terus nanti kita dicuci kalau Sebelum kita- dimasukkan itu supaya dicacah dulu tapi untuk- dicuci gitu untuk ya. Heeh. menghilangkan apa ya, lalat. Oh. iya. Nanti supaya tidak belatung di dalam takakura itu. Heeh. Jadi dicuci dulu, terus ditiriskan. Tapi di sini lebih baik itu memasukkannya sekali banyak gitu. Dan satu hari bisa satu kali, bisa dikumpulkan dulu. Nanti setelah banyak baru kita masukkan ke dalam takakura tadi. Itu Oke, namanya bom organik. Bom organik. Daripada Oh, sedikit-sedikit nanti tidak efektif, lebih baik langsung banyak. Oke. Setelah kita masukkan ke dalam takakura, kita siram sedikit air supaya lembab, itu bisa menggunakan air cucian beras atau leri. Itu bisa juga menggunakan air gula. Itu juga sebagai starter nanti. Gula merah atau gula putih biasa, gula pasir itu ya. Heeh. Oke. Heeh. Bu, Terus- itu tapi paduannya kalau dengan kita mau kasih berapa gitu bisa ininya banyaknya itu tadi kayak kan dia pakai ada tanah taman kayak gitu, itu seberapa banyak juga dengan ukuran keranjangnya ini yang seberapa begitu, mungkin ada perpaduannya gitu. Perbandingan antara Perbandingannya, sekam atau tanah harus seimbang. Hmm. Tidak sing lebih besar dari sekam, harus seimbang itu. Heeh. Biasanya yang rata-rata digunakan seringnya dengan ukuran berapa ya? Ukuran berapa itu ya? Heeh. Keranjangnya. Keranjang yang pakai mic-nya Bu. Keranjang laundry yang Fleksibel tinggi, juga. yang yang itu, yang lubang-lubang itu, yang Oke, kayak model keranjang sampah. Iya, kalau pakai segitu berarti nyiapinnya seberapa ini untuk sekamnya dan apa? Juga tadi ya tanah tamannya itu 1:1 kan harus sama memang. satu pasti gitu ya Satu kantong satu sekam, kantong. satu kantong tanah. tanahnya. Kan harus sama perbandingannya. Heeh. Itu kalau dijualnya memang satu ukuran aja ya berarti ya? Kantong tanahnya ya. Oh ya. Ada juga yang kema karung, jadi model sak beras itu yang 10 kilo atau 20 Oh, itu tapi ada. kalau itu Iya. kebesaran ya, Iya. kebanyakan Iya. ya. Jadi untuk Tergantung kantong kecil kita aja. menggunakan Iya. keranjangnya sebesar apa gitu Oh kan. iya, Oke, menyesuaikan aja berarti ya. Baik. Oke. Mungkin saya nambahin Mbak, Iya. tadi kan ada pertanyaan apa sih takakura itu? Siapa Iya. takakura? Mungkin tadi belum Kenapa kok dijelaskan dinamakan kenapa takakura? dinamakan takakura. Nah, Oke. takakura itu nama orang dari Jepang Iya. yang menciptakan metode pembuatan kompos dengan keranjang. Oh. Jadi peneliti Jepang namanya Koji Takakura itu menciptakan keranjang kompos, metode pembuatan kompos yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga, dan ini dulu dilakukan di Surabaya penelitiannya. Oke. Kenapa dia dinamakan keranjang Takakura? Karena penemunya Takakura. Ya, dan ini iya, iya. beliaunya ini menciptakan itu agar sampah limbah dapurnya yang biasa kita buang di rumah-rumah itu bisa dimanfaatkan sama ibu-ibu rumah tangga. Wah, Nah, keren. itu kenapa dinamakan keranjang Takakura. Iya. Oke. Nah, ini dia ya. Nanti kayaknya saya harus bikin sesuatu biar saya jadi hits Jadi gitu ya. hits. Apa Mbak Tika gitu ya. Kompos versi Atika Ya, gitu ya. gitu, Nggak cocok boleh. kayaknya. Oke, baik. Nah, ini tadi jadi setelah membuat sekam ini kan kantong jaring diisi dengan sekam lalu dijahit ya. Ini menjahitnya ya kayak jahit baju gitu biasa Iya, gitu ya, Bu ya. Pakai Jam jarum sesuai aja. kita. Oke, jarum kecil-kecil itu nggak apa-apa ya, bisa ya, kuat ya.
Oke, setelah itu bantal sekam diletakkan di dasar keranjang. Terus diisi sekam, diisi tanah. Terus kemudian kita masukkan sampah limbah rumah tangga, limbah dapur tadi. Yang gelas yang sudah dicuci tadi ya, terus dirajang ya. Terus kita masukkan ke dalam, terus kita siram dengan air leri atau air gula. Terus kita tutup lagi atasnya pakai bantal lagi. Pakai bantal sekam lagi, terus kita tutup. Itu nunggu 3 hari ya, Bu? Iya, itu prosesnya bisa tiap hari kita masukkan sedikit demi tiap hari kita masukkan bisa. Tapi prosesnya kan bertahap terus sampai penuh. Kalau sampai sudah penuh kita diamkan dulu 3-4 bulan. Ini sudah lama ya? Sudah. Jadi kita harus bikin 2. Ini yang kalau sudah penuh, ini sudah kita diamkan dulu, terus kita bikin lagi yang baru tadi ya. Tadi ini kalau kita sudah 3-4 bulan sudah jadi istilahnya, nanti bisa kita angin-anginkan dulu atau kita ayak dulu gitu. Kita bisa aplikasikan itu yang kompos tadi, berarti sudah jadi. Baik. Nah, berarti memasukkannya boleh, misalkan tadi kan dijelaskan boleh nanti sehari dimasukkan lagi, ditambah lagi sampahnya boleh. Kalau misalkan ditunggu dulu penuh banyak nih limbahnya, baru langsung dibuat, itu nggak masalah juga ya, Bu ya? Atau lebih bagusnya langsung disimpan, ditaruh kan gitu? sedikit demi sedikit, karena tiap hari kita kan pasti ada. Nah, kalau ditumpuk akhirnya dia membusuk yang di sini nggak jadi ya. Mending kalau setelah kita masak, kita masukkan ke keranjang itu. Jadi sedikit itu aja. Jadi disimpannya di situ tadi ya. Baik ya, sahabat Suara Sidoarjo, ini kita masih coba untuk belajar membuat kompos dari dengan sistem Takakura tadi ya. Nanti masih ada yang namanya mol. Nah, mol ini apa? Nanti kita akan lanjut pembahasannya. Kali ini saya juga undang Anda yang sedang menyaksikan perbincangan kita, yang ingin sharing. Anda bisa telepon 031-896-1514 atau di WA ya 0821-3264-109. Saya jeda dulu sebentar untuk beberapa informasi. Nanti kita akan lanjut lagi untuk membahas tentang pemanfaatan limbah dapur bersama Balai Penjualan Pertanian Kecamatan Taman. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita tahu bahwa merokok dapat mengganggu kesehatan, apalagi rokok ilegal. Ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok yang beredar di pasaran tanpa pita cukai, memakai pita cukai palsu, memakai pita cukai bekas, atau rokok yang memakai pita cukai yang salah peruntukan. Dengan harga jual yang murah, maka rokok ilegal pasti berdampak negatif, diantaranya meningkatkan jumlah perokok pemula dan juga berdampak pada penerimaan negara. Mari bersama-sama memberantas rokok ilegal. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bea Cukai Sidoarjo. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Wah, habis makan, merokok dulu ah. Ih, asap apa sih nih, ganggu banget. Mas,
kesini sebentar bisa? Ya Mbak. Asap apa sih ini Mas? Dari dapur restoran bukan sih? Oh bukan Mbak, itu di meja 13 ada yang merokok. Oh, Mas, kalau minta tolong kasih tahu bisa nggak ya Mas? Kalau asap rokoknya mengganggu? Ya Mbak, bisa. Saya kasih tahu sekarang. Makasih ya Mas. Mas, maaf Mas. Oh ya, ada apa? Maaf Mas, asap rokoknya mengganggu pengunjung restoran yang lain. Oh iya Mas, saya matikan rokoknya sekarang. Maaf ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Ingat, jangan merokok di tempat umum. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Saya warga Jatim, Piu dari Padi Reborn, memakai masker. Memakai masker melindungi kita dari risiko penularan COVID-19 hingga 75%. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Jatim tangguh. Dan ternyata cinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ternyata penyebaran COVID-19 belum berhenti. Oleh karena itu jangan pernah lelah. Ayo kita lindungi diri kita dengan menggunakan masker yang aman dan benar. Kalau pakai masker jangan di bawah hidung. Kalau pakai masker jangan di bawah dagu. Lalu jaga jarak yang aman juga. Dan cuci tangan dengan menggunakan air mengalir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, menyambut era adaptasi kebiasaan baru dan gebrakan akhir tahun untuk wedding industry, History Surabaya Entertainment HSE mengadakan pameran wedding Nusantara Cerita Cinta 16-18 Oktober mulai nanti ya. Jam 1 siang Anda sudah mulai bisa datang ke Hotel Aston Sidoarjo di lantai 2. Dan acara ini nanti akan berlangsung sampai jam 9 malam setiap harinya. Sampai hari Minggu 18 Oktober 2020 ya. Untuk ada puluhan stand dari beragam wedding industri di Sidoarjo yang hadir dan menawarkan berbagai paket dan kemasan wedding. Tetap mengacu pada protokol kesehatan sesuai dengan aturan dan instruksi pemerintah. Pameran wedding Nusantara Cerita Cinta juga dimeriahkan oleh show tunggal dari Paras Asri, live music, dan ada talkshow sosialisasi wedding di era new normal. Sesuai dengan aturan protokol kesehatan, pengunjung dibatasi 100 pasangan per hari. Dengan one gate system, dilakukan screening di pintu masuk, juga ada lift khusus pengunjung dan ruang tunggu di lantai 3. Catat ya tanggalnya, hari ini nanti, siang nanti, mulai jam 1 siang, tanggal 16 sampai 18 Oktober di Hotel Aston Sidoarjo. Informasi, hubungi Sultan di 0853 3167 4404. Pameran Wedding Nusantara Cerita Cinta, persembahan History Surabaya Entertainment dan Aston Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Kita masih bahas tentang pemanfaatan limbah dapur. Dan pagi ini kita masih bersama dengan Bu Nafi, Bu Sumarni, Bu Ana, dan juga Bu Nani ya dari BPP Taman. Sebelum kita lanjutkan, saya ke Karin. Mau bilang ke redaksi loh, redaksi dan ruang siarannya jadi satu kan ya. Jadi saya ke Karin gitu aja. Ya Karin. Oke. Ya, jadi ini sudah ada 2 pertanyaan yang masuk. Yang pertama dari Meida di Gedangan. Selamat pagi Mbak Tika dan ibu-ibu BPP Taman. Kita kan terkadang punya keinginan untuk mereusable sampah-sampah, atau kalau tidak itu memisah-misahkan sampah, mana sampah dapur yang basah dan yang kering. Tapi yang namanya manusia biasanya itu kan cuma niat di awal aja. Untuk konsisten sendiri tuh kadang tidak bisa. Nah, dari ibu-ibu BPP Taman ini apa ada saran yang efektif biar kita tidak mudah bosan melakukan pemisahan sampah-sampah dapur? Kemudian yang kedua dari Rika Hidayati di Wonoayu. Saya ini kan punya hewan peliharaan di rumah itu kelinci. Nah, kelinci itu kan makanannya sayur ya Bu. Kalau kita sering memberikan makanan kelinci kita dengan limbah dapur seperti sayur-sayur yang sudah tidak terpakai, apakah aman? Oke, oh iya kelinci ya. Tapi kelinci itu kadang limbah ini ya, bekas kangkungnya itu kadang kan kena air ini ya, kencingnya dari kelinci itu juga, jadi agak bau mungkin kadang. Boleh Bu, silakan ditanggapi Bu siapa nih? Bu Sumarni, Bu Ana atau siapa?
Ya, silakan Ibu. Ya, silakan Bu Ana. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dari pertanyaannya Mbak Mega di Gedangan ya, bagaimana agar kita nggak bosan-bosan atau konsisten dalam pemilahan sampah basah dari dapur kita. Baik, begini, memang kadang karena kita, apalagi kalau misalkan ibu-ibu itu juga ibu pekerja, selain ibu rumah tangga juga bekerja. Jadi kadang setiap pagi itu harus diburu waktu bagaimana menyiapkan masakan secepat mungkin agar bisa secepatnya berangkat bekerja mungkin. Jadi kadang buru-buru, terus kemudian nggak sempat memisahkan antara sampah basah dan sampah keringnya dan atau mengumpulkan sampah basahnya. Jadi memang di sini tuh dibutuhkan ketelatenan juga ya Mbak ya. Harus bermula dari niatan kita. Jadi itu yang akan mendorong kita untuk tetap bisa konsisten. Jadi pelan-pelan, memang sesuatu perubahan itu tidak bisa terjadi atau dilakukan dengan begitu saja. Jadi memang melakukan perubahan kebiasaan itu memang harus bertahap dan pelan-pelan. Memang kalau apalagi kita baru memulai, rumah tangga kita baru memulai untuk melakukan pemisahan sampah basahnya dan pengolahannya. Jadi memang di situ butuh ketelatenan dan kesabaran. Jadi nanti memang waktu yang akan menjaga konsistensi itu, begitu. Ya, baik. Silakan untuk pertanyaan kedua tadi dari Mbak Rika Hidayati tentang kalau kelinci itu gimana Bu Nafi? Dari Bu Rika Hidayati Wanayu ya. Iya. Kalau kelinci kita kasih makanan sisa itu sayur sisa itu juga mungkin kurang bukan tidak sehat, tapi kan kalau yang sudah kita buang itu biasanya kan kayak kangkung aja, itu kan bawahnya, jadi yang sudah ada akarnya. Sedangkan kelinci kadang makannya yang daun-daunnya juga gitu, juga dengan wortel. Jadi kalau sampah yang kita maksud limbah dapur ini kan yang sudah kebuang. Sedangkan kalau kelinci kan harus makan yang sayur yang masih utuh, masih fresh itu sih. Kalau sehat ya namanya juga dia masih masih fresh ya, masih sehat. Kalau cuman kan kalau limbah dapur itu pasti sisa-sisa, jadi yang kebuang. Itu sih. Berarti lebih baik kan kalau dibeliin sayur sendiri. Kalau sayur yang habis kayak kangkung nih, kalau daun-daun habis dimakan sama kelinci, itu kan boleh nggak sih kalau kita pakai untuk kompos ini? Boleh. Pokoknya tetap dicuci tadi gitu ya? Nggak, sebenarnya sih nggak perlu dicuci juga nggak apa-apa kan, karena apa? Dari kelinci itu kan air kencingnya itu kan juga bisa untuk pupuk. Bisa juga. Iya, jadi nggak apa-apa, nggak usah dicuci. Jadi itu aja dikumpulin. Kalian biasa berserakan disapu, dimasukin, dicacah dulu, dimasukin ke keranjang Takakura tadi. Oke, baik. Iya, oke. Baik, yang lainnya silakan di belakang Mbak Rika yang juga ingin bergabung. Saya masih buka kesempatan ya untuk Anda bisa sharing pagi ini. Nah, ini baru ngomongin tentang Takakura tadi ya. Ada lagi yang namanya mall. MOL tapi ya mallnya ya, bukan MALL. Silakan Ibu. Untuk yang mall ini gimana? Iya, mungkin di sini saya sedikit mengupas tentang mall. Apa itu mall? Mungkin saya mengawalinya dengan Takakura itu hasil akhirnya kan padat. Pupuk padat gitu ya Mbak. Iya, kalau mall nanti hasil akhirnya cair. Padat tapi basah nggak sih atau kering? Enggak, jadi kompos. Intinya padat. Kalau di bidang pertanian itu kering itu gitu. Kering gitu ya. Kalau untuk mall nanti hasil akhirnya adalah cairan. Iya. Mungkin tadi juga disampaikan bahwa di Takakura itu bakteri yang dibutuhkan adalah aerob. Dia membutuhkan oksigen. Untuk di mall nanti yang dibutuhkan anaerob. Dia tidak butuh oksigen dari luar, malah nanti terkontaminasi, akhirnya tidak jadi dan busuk yang ditimbulkan. Mungkin di sini saya akan bercerita tentang mall. Mall itu adalah mikroorganisme atau mungkin orang biasa menyebutnya mikroorganisme lokal, Mbak.
Mungkin jadi biar kita bisa membedakan antara mol lipo dengan mol ini gitu ya. Mol itu mikroorganisme lokal yang dimanfaatkan sebagai starter, yang dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik padat maupun cair. Jadi nanti hasil dari mol ini itu bisa digunakan starter untuk misal tadi Takakura gitu tadi ya Mbak. Dalam pembuatan Takakura sampah dimasukkan hasil mol cair tadi bisa untuk dipercik-percikkan di dalam keranjang Takakura tadi sebagai starter. Untuk apa? Biar organisme yang ada di dalam Takakura itu bisa berkembang. Untuk pengurai dia. Dan bisa digunakan sebagai pupuk cair. Pupuk cair itu bisa langsung disiram ke tanah, bisa langsung disemprotkan ke tanaman seperti itu. Di sini saya cara pembuatan mol. Cara pembuatannya gimana nih? Ini mol buah atau sayur gitu ya Mbak. Biasanya sampah dapur biasanya kan ada potongan sisa potongan bonggolnya kangkung, bayam dan sebagainya. Mungkin pembuatan mol buah dan sayur intinya itu sama. Mungkin bahan yang harus kita siapkan bisa cirigen Mbak Tika. Intinya yang bertutup rapat krek ya. Bukan yang longgar. Intinya kadang orang kan asal ada tutupnya gitu aja. Intinya ini tutup yang rapat. Karena ini kita menggunakan bakteri anaerob. Bisa cirigen, bisa nyon sewu botol minuman mineral itu yang besar itu bisa lah, tergantung apa yang kita ada. Jadi pembuatan hal-hal seperti ini tuh biar nggak dianggap terlalu mahal, terlalu rumit, terlalu susah. Kita memanfaatkan apa yang ada aja di lingkungan kita, sisa-sisa barang bekas lah yang ada di rumah kita. Dari limbah tadi kita cincang, baik sayur atau buah. Mungkin kalau mau ribet di blender lebih bagus gitu. Kalau memang enggak ya bolehlah hanya dicincang gitu, cincang agak sedikit halus gitu ya. Dengan setengah kilo kurang lebih dilumatkan menjadi satu. Ini yang satu lagi yang harus kita pahami, bahwa di dalam pembuatan mol itu kita harus memberikan larutan gula. Ini bisa menggunakan tetes tebu, kita bisa menggunakan kecap, kita bisa menggunakan gula merah, bisa menggunakan gula pasir. Jadi apa aja yang ada di rumah kita, intinya itu salah satu itu bisa dipilih. Dengan limbah 0,5 kilo, setengah kilo tadi ya Mbak, kita bisa menggunakan larutan gula tadi kurang lebih 1 ons. Itu dilarutkan dalam air, bisa juga air leri. Kalau untuk pembuatan mol sayur kita menggunakan air kelapa atau air leri. Mungkin kalau air kelapa beli dulu ya. Kalau air leri kan enggak. Ini setiap hari juga masak nasi gitu kan ya. Terus kemudian gulanya di sini manfaatnya sebagai makanan mikroorganisme. Sedangkan mikroorganismenya kan sebagai pengurainya gitu Mbak. Terus yang kedua, yang keempat memasukkan semua ya bahan dan gula tadi sama larutan gula tadi dalam cirigen, kemudian ditutup rapat, tapi di ujung tutup itu tadi Mbak dikasih selang kecil. Nyon sewu ke selang kecil yang biasa buat Pak tukang ngukur itu loh. Putih itu, itu dilubangi tapi juga harus tertutup. Meskipun dilubang mungkin terus dilem Mbak. Biar tidak ada celah ya. Biar tidak ada celah oksigen masuk ke dalam. Terus ini disalurkan ke botol air mineral yang kecil diisi air. Ini juga harus tertutup rapat karena memang harus tidak boleh terkontaminasi dari udara luar. Jadi dua untuk gitu gas dari ini maksudnya untuk pembuangan gas yang ada di dalam itu tadi. Kan ada proses ya di dalam fermentasi. Proses gasnya ini nanti keluar lewat air yang ada di botol kecil tadi. Kurang lebih 2 minggu sudah jadi Mbak Tika. Biasanya ditandai dengan aroma harum seperti aroma tape. Seperti itu. Ini mungkin limbah-limbah dari buah dan sayur ya. Lebih mudah lagi kalau kita menggunakan limbah dari nasi basi. Biasanya ibu-ibu kan ada sisa nasi tadi malam pagi sudah tidak mau gitu ya, biar tidak dibuang percuma. Kalau mungkin di wilayah perkotaan mungkin ternak juga sudah minim sekali. Mungkin kalau di pedesaan mungkin masih bisa bermanfaat untuk pakan ternak, mungkin seperti itu ya. Dari mol nasi ini juga bisa dibuat
mall untuk pupuk organik cair tadi, intinya seperti itu tadi, harus media atau wadahnya harus tertutup rapat, ada gula sebagai makanannya mikroorganisme ya ditutup rapat tadi. Ini bisa menggunakan air biasa kalau untuk mol nasi ini. Iya. Dan hasil ya itu tadi sudah saya sampaikan bahwa dari kalau mol Takakura kan yang dihasilkan padat. Kalau untuk mol bisa digunakan untuk dekomposter pembuatan Takakura tadi dan bisa digunakan untuk pembuatan sebagai pupuk cair yang langsung disemprotkan di tanaman juga ya. Mol ini berarti lebih cepat dibandingkan kalau kita bikin Takakura ya. Ya sebenarnya. Oke, baik, saya ke Karin dulu ya, Karin. Iya, ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp redaksi. Yang pertama dari Rosa di Pucang Anom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau sisa makanan yang menempel di wastafel, apa bisa tetap dijadikan kompos? Soalnya itu kan sudah tercampur dengan air sabun. Kemudian yang kedua dari Yunia di Sedati. Dengan sampah-sampah atau limbah-limbah dapur yang basah itu, apa ketika melakukan pengomposan perlu mengaduknya sampai rata? Karena kan terkadang kalau limbah dapur yang udah basah ini ada baunya yang nggak sedap, jadi kayak bikin males aja gitu loh sama baunya. Nah, kalau kita mau melakukan kompos dan tidak pernah diaduk itu, apakah aman? Oke, tidak diaduk ya. Oke. Ini tadi Mbak Rosa di Pucang Anom, makanan yang di wastafel. Makanan di wastafel itu gimana ya maksudnya? Boleh silakan Bu, boleh ditanggapi dulu. Mungkin saya sedikit ya dari Mbak Rosa Pucang Anom. Kalau makanan yang di wastafel bukan berarti tidak bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik maupun untuk mol. Biasanya kalau di wastafel itu kan sudah tercampur ya. Kalau memang Mbak Rosanya mau membedakan ini sayuran sama nasi, ya masih bisa kan disiram lagi kan nanti sabun, sisa-sisa sabun kan dia akan larut dengan air mungkin lagi maksudnya gitu. Itu sudah dalam bentuk masakan gitu, terus nggak kemakan gitu kan? Sayur misalkan nih ada sayur sop nih, ada habis dimakan nih kan di wastafel udah ditaruh mau dicuci gitu kan, udah kena sabun-sabun gitu. Oh gini, kalau untuk kan masakan yang sudah mateng ya, tapi akhirnya nggak kemakan ya, gitu. Bisa Mbak, asal mau ya dipisah tadi. Dan untuk kalau masih ada tercampur sama nasi-nasi itu nggak bagus juga ya? Iya, nantinya jadi bakterinya. Jadinya nanti busuk, asalkan bisa mau memisahkan dan kalau menghilangkan larutan sabunnya kan bisa pakai air mengalir gitu aja kan dia akan larut sendiri, seperti itu. Iya, oke, Mbak Rosa di Pucang Anom sudah terjawab ya pertanyaannya. Dan yang kedua tadi Mbak Yunia di Sedati. Nah ini untuk pengadukannya itu sendiri gimana Bu? Silakan Ibu. Baik, saya mencoba menjawab dari Mbak Yunia Sedati. Tadi ditanyakan apakah perlu proses pengadukan dalam pembuatan kompos melalui metode Takakura. Iya. Jadi memang diperlukan pengadukan beberapa kali. Salah satunya pengadukan ini bertujuan untuk membalik dari posisi sampah yang posisinya di atas dan kemudian ke bawah dan di bawah yang ke atas. Jadi proses pembusukan bisa terjadi sempurna. Dan itu juga bertujuan untuk memasukkan oksigen ke dalam sampah-sampah tadi. Sehingga jadi pengadukan ini sebenarnya salah satu indikasi yang bisa kita lakukan tuh kita pegang tempatnya. Jadi kalau tempatnya itu sudah panas, karena di dalam pembusukan itu kan terjadi proses pembuangan gas. Jadi ada panas di situ yang terlepas. Jadi kayak kalau kita orang biasa itu suam-suam, kulitnya disuam-suam hangat gitu loh. Nah itu berarti perlu proses pengadukan, kemudian dibuka beberapa saat, kemudian tutup lagi. Nah itu akan mempercepat pembusukan secara sempurna. Kalau tidak dilakukan, takutnya akan ada pembusukan yang tidak sempurna, yaitu busuk yang menyebabkan bau busuk ya Mbak ya. Jadi nggak jadi pupuk tapi jadi sampah busuk gitu loh. Jadinya seperti itu. Jadi pengadukan itu memang perlu dilakukan beberapa kali. Nggak masalah gitu ya. Jadi ya Mbak Yunia ya harus begitu malahan ya. Oke, baik sahabat Suara Sidoarjo, saya jeda dulu sebentar.
Nanti kita akan kembali, kita masih bahas tentang pemanfaatan limbah dapur. Yang masih ingin sharing silahkan ditunggu ya di WhatsApp ataupun di Facebook, Twitter, Instagram atau di YouTube Suara Sidoarjo bisa disampaikan untuk pertanyaannya. Saya jeda dulu sebentar. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Aduh, semakin hari kebutuhan pokok semakin naik. Ada apa sih Pak? Kok dari tadi ngomel sendiri? Saya bingung, kebutuhan keluarga semakin banyak. Anak pertama mau masuk kuliah. Rencana saya mau tak nikahkan supaya suaminya yang menafkahi. Anaknya usia berapa? 18 tahun. Istri nggak ikut KB. Padahal anak kami udah 3. Aduh, bingung. Gak usah bingung, konsultasikan saja ke ahlinya. Bapak ini gimana? Penghasilan saja menurun, gimana bisa bayarnya? Tempatnya juga pasti jauh. Tenang Pak, zaman sekarang serba mudah. Konsultasi dapat dilakukan secara online. Cukup klik www.siapbahagia.com dari HP. Di sana ada layanan konsultasi keluarga gratis. Ditangani konselor profesional. Ada psikolog, dokter, ataupun bidan yang siap menjawab pertanyaan kita. Gratis? Nah, ini cocok. Kunjungi www.siapbahagia.com, layanan konsultasi keluarga terpercaya dan gratis. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan BKKBN Provinsi Jawa Timur. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denny Caknan menghimbau untuk seluruh masyarakat Jawa Timur agar tidak tertular oleh COVID-19, maka kita harus menaati protokol kesehatan yang berlaku. Khususnya memakai masker, jika berpergian menjaga jarak minimal 1 meter, dan tentunya harus didukung dengan olahraga. Jatim bermasker, Jatim sehat. Dong lanjut lemu WhatsApp. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Sidoarjo, yuk podo semangat. Kita sambut pilkada serentak. Ajak sanak saudara memberikan suara untuk masa depan Sidoarjo. Ojo lali hari Rabu 9 Desember 2020. Rame-rame ke TPS kita nyoblos. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Yuk warga Sidoarjo, pakai hak pilih kita untuk milih bupati dan wakilnya. Sukseskan pilgub langsung, umum bebas rahasia, jujur adil serta bermartabat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Pilgub bermartabat, Sidoarjo hebat. Hey, sukseskan Pilgub Sidoarjo 2020. Halo arek-arek Jawa Timur, piye kabare? Muga-muga kabeh apik ya. Saya Via Valen mau mengajak kita semua untuk tetap jaga kesehatan di tengah pandemi. Yuk ikut gerakan pakai masker dan tetap ikuti anjuran pemerintah. Dengan cara tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun, hindari keramaian, dan pakai masker kalau keluar rumah. Yuk jaga kesehatan karena banyak orang tersayang yang ingin terus bersamamu. Bersama, kita lawan COVID-19 dengan terus mengingatkan hal-hal baik. Masih banyak banget saudara kita yang belum paham betapa bahayanya COVID-19. Oleh sebab itu, penting untuk kita saling mengingatkan. Semoga kita semua selalu sehat dan tetap produktif di kala pandemi. Ingat, ojo lali nggawe masker ya. Tetap optimis di masa pandemi. Pesan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, pemerintah terus hadir bersama rakyat. Pemerintah terus memberikan informasi yang padu. Dengan informasi yang padu, kita bisa berjalan bersama, selangkah, seirama, bergotong royong untuk kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Tetap
optimis. Apa saja program pemerintah tentang kesehatan pulih, ekonomi bangkit? Ikuti Live Talk Show setiap Kamis jam 10 waktu Indonesia Barat, jam 11 waktu Indonesia Tengah, jam 12 waktu Indonesia Timur di radio kesayangan Anda ini. Persembahan Tim Komunikasi KPCPEN Kementerian Kominfo, didukung Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sahabat Suara Sidoarjo, air adalah 2/3 dari komponen penyusun tubuh kita. Pilihlah air yang bukan hanya untuk melepas dahaga, tapi juga punya nilai lebih. Nah, untuk sehari-hari, pilihlah air mineral Santri, produksi Kopontren Sidogiri Pasuruan. Air mineral Santri tidak hanya menyehatkan, tapi juga ikut mengembangkan perekonomian umat. Air mineral Santri bisa didapatkan dalam kemasan 120 ml, 240 ml, 330, 600, juga 1500 ml dan kemasan galon. Nah, untuk info lengkap dan pemesanan bisa hubungi Ustadz Muhammad Sagir di CV Lantabur Sidoarjo. Telepon 0821 3404 0289. Distributor air mineral Santri wilayah Sidoarjo di Jalan Sawo RT 03 RW 01, Plumbungan Sukodono Sidoarjo. Air minum ya Santri. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, kita masih di program Dialog Pertanian ya, masih bersama dengan Bu Nafi, Bu Nani dan juga Bu Ana, juga Bu Sumarni dari BPP Taman. Nah, ini kita nggak terasa, waduh, seneng ya. Sudah di ujung. Seneng banget, makanya kok dari tadi kenapa ini senyum-senyum ceria banget, ternyata ngeliatin jam ternyata sudah di menit ke-53. Nggak terasa gitu ya. Ya, ini kita mau bahas tentang kalau terakhir ya, tentang kompos Takakura ataupun mol tadi yang sudah kita buat gitu. Pengaplikasiannya itu seperti apa, dan kalau misalkan nanti sudah selesai, sudah jadi gitu, terus gimana cara makainya itu ya? Silakan Bu. Iya, baik. Setelah kita tadi membuat pengolahan dari limbah dapur kita ya, tadi ada dengan cara Takakura maupun dengan pembuatan mol. Nah, tadi dijelaskan kalau Takakura itu menghasilkan kompos padat. Ya, kompos padat. Jadi di sini kompos indikasinya apa kalau sudah jadi itu? Salah satunya itu perubahan warna dari kompos yang ada. Jadi di dalam keranjang Takakura itu kalau dia sudah jadi itu berwarna kehitaman. Oke. Jadi di situ hitamnya lebih pekat. Iya, gitu hitam ya. lebih pekat. Ya, kemudian setelah jadi itu kita ayak. Ya, kita keluarkan dari keranjang, kita ayak dulu, baru kita biasanya itu untuk satu keranjang mungkin kapasitas 50 kilo ya itu. Yang keranjang laundry itu biasanya itu jadi komposnya itu sekitar 25 sampai 30% dari pokoknya dari bahan mentah yang kita gunakan, itu jadi komposnya itu sekitar 25 sampai 30% jadi kompos padatnya. Nah, setelah selesai kita ayak, kita angin-anginkan, kemudian bisa kita aplikasikan ke tanaman kita. Misalkan untuk tanaman yang ada di teras kita sendiri, jadi kita bisa mencampur ke media tanamnya yang sudah ada di pot, atau mungkin nanti mau menanam lagi, jadi kita siapkan dulu media tanamnya. Nah, pupuk bisa disimpan pupuk komposnya bisa kita langsung aplikasikan atau kita simpan. Jadi kita kumpulkan. Jadi kalau kita mau menanam untuk rumah tangga kita sendiri, kita nggak perlu beli media tanam lagi atau kompos lagi. Jadi kita sudah punya simpanan kompos. Nah, kemudian untuk yang mol tadi kan hasilnya pupuk cair ya. Pupuk cair ini salah satunya bisa langsung diaplikasikan ke tanaman, dan satunya bisa untuk starter. Dekomposer lagi. Jadi nanti kalau kita bikin Takakura, kita sudah punya pupuk cairnya untuk starternya. Kalau kita mau bikin mol lagi, kita bisa itu gunakan itu sebagai starternya. Kalau kita mengaplikasikan untuk tanaman, misalkan kita siram, untuk kita siramkan disiram langsung, takarannya itu kurang lebih 225 atau sampai 250 ml satu gelas itu kita campurkan ke dalam 10 liter air
air biasa, air untuk menyiram tanaman. Nah, untuk mol sayur kalau kita misalkan menggunakan untuk disemprot, ya kita semprot ke daunnya itu untuk merangsang pertumbuhan daun. Jadi mol yang dari sayuran tadi untuk merangsang pertumbuhan daun-daun pada saat tanaman fase vegetatif. Vegetatif itu masa pertumbuhan untuk perangsangan pertumbuhan daunnya, Mbak ya. Nah, kalau untuk misalkan untuk melebatkan biar melebatkan buah untuk masa pembungaan, kita bisa menggunakan mol buahnya. Aplikasinya sama seperti tadi, perbandingan dari 250 mol ke dalam air 10 liter, ya. Kita semprotkan kepada daun-daunnya karena pupuk cair ini akan diserap oleh stomata dari daun itu, terjadi proses fotosintesis. Begitu cara kerjanya ya, Mbak ya. Kemudian kalau misalkan untuk buah itu biar lebih manis, biar lebih beri lagi, ya tadi mol nasi. Nah, mol nasi itu juga penggunaannya sama dengan takaran kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Nah, ini dia ya. Yuk, waktunya dicoba ini ya. Sudah dapat ilmu beberapa pekan. Jadi ini bisa dicoba nih sahabat Suara Sidoarjo untuk membuat pupuk kompos dari memanfaatkan limbah dapur. Ada cara atau teknik Takamura dan mol. Nah, Takakura dan mol. Silakan Bu, terakhir mungkin ada penutupan nih untuk sahabat Suara Sidoarjo. Iya. Kebetulan hari ini 16 Oktober itu bertepatan sama Hari Pangan Dunia. Oh, hari ini Hari Pangan Dunia. Ini Hari Pangan Sedunia nih. Nah, dengan adanya kita memberikan manfaat untuk memanfaatkan limbah dapur, jadi kita berharap para ibu rumah tangga bisa meminimalkan sampah-sampah juga dan memanfaatkan apa yang ada di dapur kita. Jadi memanfaatkan baik itu limbah kering maupun limbah basah. Dan untuk keamanan pangan bagi keluarga sebaiknya tanam kebun di rumah sendiri. Jadi kita siapkan kebun-kebun untuk sayur, untuk ini di rumah sendiri karena kita tahu kalau di luaran kita kan nggak tahu Mbak tingkat pestisidanya seperti apa. Tapi kalau kita tanam sendiri di rumah itu kita bisa jamin untuk keamanan pangan bagi keluarga kita sendiri. Oke, itu aja sih dari saya. Ya. Iya. Oke, baik, terima kasih sekali lagi untuk Bu Nevi, juga Bu Sumarni, Bu Ana dan juga Bu Nani dari Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Taman. Kita sudah bahas manfaatan limbah dapur di program Dialog Pertanian kali ini. Maju terus pertanian Indonesia, sejahtera petani dan rakyatnya. Oke. Baik, terima kasih. Ketemu lagi insyaallah di pekan depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, nanti di jam 10 saya lanjut masih menemani Anda. Ada program dialog khusus bersama sahabat-sahabat dari BPJS Kesehatan.